Halo sahabat Sechan, saya Dr. Elvina SPKK dari Bali. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengobati dan mencegah jerawat. Ikuti terus videonya ya. Untuk faktor resiko dan penyebab utama timbulnya jerawat itu merupakan suatu yang multifaktorial atau disebabkan oleh beberapa macam faktor. Jadi bukan hanya satu saja. Yang pertama itu adalah faktor hormonal. Jadi contohnya pada anak-anak yang mulai meranjak masa pubertas atau masa lajang itu jerawat mulai muncul akibat hormonal tersebut. Yang kedua bisa juga disebabkan misalnya dekat menstruasi, itu mulai ada jerawat-jerawat yang muncul, itu juga akibat faktor hormonal. Berikutnya faktor yang menyebabkan jerawat adalah dari genetik. Jadi untuk jerawat bisa timbul, sudah ada faktor bawaan yang menyebabkan kulit menjadi acne prone atau mudah berjerawat. Hal ini bisa dilihat apabila seseorang menderita jerawat, kita bisa telusuri apakah mungkin orang tuanya atau saudaranya juga menderita jerawat dan biasanya didapatkan riwayat yang serupa. Lalu yang berikutnya lagi adalah dari faktor diet atau makanan dan gaya hidup atau lifestyle. Jadi untuk diet yang memang sudah terbukti dari banyak penelitian menyebabkan jerawat itu yang pertama adalah makanan yang tinggi gula atau yang manis-manis. Yang kedua adalah makanan yang dari susu atau produk susu seperti keju, yogurt, lalu mentega, itu semua sebaiknya dihindari apabila banyak terkena jerawat. Untuk dari faktor gaya hidup yang paling beresiko biasanya adalah dari rokok, minum alkohol, lalu dari berat badan yang berlebih, dan kemudian faktor gaya hidup yang jarang bergerak atau hidupnya sedentari, banyak di depan gadget atau banyak di depan komputer, itu ternyata menaikkan resiko terjadinya jerawat. Lalu banyak lagi makanan-makanan lain yang mungkin bisa menyebabkan jerawat, tapi dari hasil-hasil penelitian ini masih ada kontroversi. Contohnya adalah makanan pedas, makanan instan seperti mie instan, atau makanan yang diproses atau makanan olahan seperti nugget, sosis, lalu fast food, itu banyak bisa menyebabkan jerawat, tapi memang belum ada penelitian yang benar-benar mengeluarkan statement seperti itu. Yang lainnya lagi bisa kacang ya, mungkin itu yang sering kita dengar kalau makan kacang hati-hati bisa berjerawat. Lalu beberapa orang ada juga yang sensitif terhadap telur dan ayam broiler, itu kadang bisa juga menyebabkan jerawat. Itu faktor kedua ya, diet and lifestyle. Yang ketiga ada lagi faktor dari stres. Jadi stres ini ngefek sekali, kelihatan efeknya di kulit kita, bisa berupa jerawat tersebut. Apabila banyak pikiran, banyak ujian mungkin, banyak tugas, banyak deadline yang mungkin membuat kita agak sedikit stres, itu bisa juga membuat jerawat muncul di wajah. Dan yang lainnya adalah faktor tidur. Apabila banyak begadang, kurang tidur, kurang istirahat, itu juga kadang terkait dengan timbulnya jerawat. Yang lainnya lagi dan penting, ini adalah segala sesuatu yang menempel di muka kita atau kontak dengan wajah kita. Misalnya tangan, apabila kita sering pegang-pegang dengan tangan yang mungkin kurang bersih, itu jerawat lebih mudah muncul.
Yang lainnya adalah yang mungkin sering kita harus pakai sekarang itu masker. Jadi belakangan sejak pandemi ini banyak pasien yang datang dengan jerawat hanya di bagian masker. Kalau kita lihat atasnya, bersih ya, nggak ada apa ya keluhannya ini. Ternyata begitu dibuka maskernya, wah kok banyak di daerah sana muncul jerawat. Bisa jadi karena kontak dengan masker yang lama dan mungkin di daerah sana pengap atau panas atau banyak berkeringat dan masker yang jarang diganti atau yang kotor atau yang sering bergesekan menyebabkan jerawat di daerah tersebut. Yang lainnya yang mungkin bergesekan bisa diobservasi dari sehari-hari. Misalnya kalau tidur, apakah mungkin menghadap ke satu sisi dan di sisi tersebut jadi banyak timbul jerawatnya? Itu bisa jadi mungkin dari bantalnya boleh diganti, sarung bantal dan spray, sarung guling itu sebaiknya juga diganti. Dan faktor binatang peliharaan juga kadang berpengaruh. Jadi apabila terutama kalau binatang peliharaan juga tidur bareng dengan ranjang yang sama, kadang bulu-bulu atau kotoran itu bisa juga menempel dan mengakibatkan timbulnya jerawat. Untuk yang lainnya seperti misalnya helm atau topi, mungkin rambut atau poni, itu semua adalah yang sering menempel di wajah, sebaiknya bisa diobservasi dari keseharian dan dikurangi kontak dengan wajah tersebut. Semua yang kontak dengan wajah harus dalam keadaan bersih, jadi boleh dicuci. Seperti misalnya make up, apabila memakai make up mungkin kuasnya sama sponsnya boleh dibersihkan dan hindari mungkin yang berjenis BB cushion atau yang sponsnya menempel langsung dengan kosmetik tersebut sehingga memungkinkan munculnya bakteri di sana. Yang penting lainnya adalah skincare. Jadi skincare yang dipakai harus yang cocok. Jadi kadang untuk jenis kulit yang acne prone atau yang mudah berjerawat agak susah untuk menemukan skincare yang cocok untuk wajahnya. Jadi ini ada juga caranya untuk pemakaian suatu skincare yang baru sebaiknya tidak langsung dioles satu wajah. Sebaiknya kita mulai dengan sedikit area wajah, mungkin daerah rahang selama 3-5 hari sampai 7 hari. Apabila tidak ada keluhan, tidak memunculkan lebih banyak jerawat, bisa di tempat yang lainnya lagi. Untuk skincare pada kulit yang mudah berjerawat, sebaiknya dipilih yang memang non-acnegenik, non-komedogenik, dan tidak banyak mengandung oil. Lalu juga bisa dipilih yang mengandung bahan aktif untuk melawan akne. Itu yang bisa membantu untuk kulit-kulit yang mudah berjerawat. Namun apabila dengan skincare yang sudah dicoba, dengan skincare yang memang sudah ada bahan aktif untuk acne tersebut ternyata masih juga belum membaik jerawat tersebut, mungkin ada baiknya berkonsultasi juga dengan dokter spesialis kulit. Lalu faktor berikutnya ditemukan juga ternyata angka kejadian jerawat itu banyak pada individu dengan riwayat atopi, yaitu individu dengan faktor alergi di dalamnya, misalnya ada eksima atau asma, itu ternyata meningkatkan kejadian akne. Lalu yang berikutnya untuk penyebab jerawat yang lain bisa juga dari bahan-bahan yang kita konsumsi seperti obat. Jadi ada obat-obatan tertentu yang bisa menyebabkan akne. Contohnya adalah steroid, lalu obat-obatan seperti lithium, dan obat-obatan kejang seperti phenytoin. Jadi itu faktor utama dan penyebab-penyebab yang mungkin bisa menyebabkan jerawat. Tanda dan gejala jerawat dapat kita lihat dari lesi-lesi yang timbul di kulit atau kelainan yang timbul di kulit. Untuk jerawat dapat berupa yang pertama adalah lesi yang tidak meradang atau non-inflamasi. Itu berupa komedo. Komedo tersendiri ada yang komedo terbuka atau yang kita lihat sebagai blackhead atau komedo yang seperti hitam-hitam. Dan juga ada yang komedo tertutup. Itu yang lesi tidak meradang. Kemudian ada juga jenis jerawat yang berupa lesi meradang. Itu bisa berupa papul, yaitu suatu peninggian kulit yang ukurannya di bawah 1 cm. Itu yang biasa kita lihat sebagai jerawat-jerawat yang berwarna kemerahan. Lalu bisa juga berupa pustul. Pustul adalah suatu seperti papul tapi dia ada matanya atau ada nanah di ujungnya. Itu yang kita sebut pustul.
Berikutnya bisa berupa nodul apabila meranjak ke jerawat yang tingkat lebih berat, itu bisa berupa nodul ataupun kista. Itu adalah suatu peninggian kulit yang ukurannya lebih dari 1 cm. Untuk kista sendiri kadang bisa besar di bawah kulit dan kadang untuk pasien menyebutnya dengan jerawat batu atau jerawat mendem, dan juga dia letaknya di bawah kulit dan teraba adanya inflamasi atau radang berupa sakit, nyeri atau saat disentuh, atau ada peninggian dan ada warna yang kemerahan. Itu yang merupakan tanda atau gejala jerawat. Selain di wajah, jerawat juga bisa timbul di daerah lain pada badan yang juga memiliki aktivitas kelenjar sebaceous atau kelenjar minyak. Antara lain di bagian dada, di bagian punggung, lalu di bagian lengan atas dan bahu. Itu bisa juga muncul jerawat di daerah tersebut. Apabila jerawat dipencet dengan jari tangan atau sering dipegang, terutama dengan tangan yang kotor, itu akan memungkinkan jerawat bertambah parah. Biasanya akibat tangan kita yang membawa beberapa bakteri, itu juga bisa apabila menyentuh di bagian wajah yang berjerawat, yang mungkin awalnya tidak terlalu meradang, bisa semakin meradang. Lalu apabila kadang agak gemes dan kemudian memencet jerawat tersebut. Kadang apabila jerawat tersebut masih tertinggal atau masih tidak tuntas, itu akan mengakibatkan radang yang lebih hebat dan mungkin meninggalkan bekas yang cukup lama. Bekas yang mungkin bisa bertahan cukup lama itu berupa skar atau munculnya bopeng di kulit, sehingga sangat tidak disarankan untuk memegang, mencet, memecahkan jerawat tersebut, terutama secara ekstrim yang dengan menusuk dengan sesuatu apalagi yang tidak steril. Apabila jerawat didiamkan saja, biasanya apabila kita bisa menghindari faktor-faktor resiko yang tadi sudah disebutkan ya, penyebab-penyebab jerawat tersebut, jerawat biasanya bisa membaik. Dengan catatan tidak terkena faktor-faktor pencetus tersebut lagi. Namun apabila mendapat penanganan yang tidak tepat, misalnya salah memakai skincare atau memakai obat-obatan yang bukan ditujukan untuk jerawat, atau sebenarnya itu obatnya untuk penyakit yang lain, itu kadang bisa jadi sering temannya bilang, oh pakai ini aja, ini bagus, atau keluarganya bilang, coba pakai ini dulu, saya pakai ini bagus hasilnya. Ternyata itu bukan treatment yang tepat untuk jerawat yang dihadapi oleh pasien tersebut. Jadi itu biasanya bisa jadi tambah banyak jerawatnya. Yang awalnya hanya di sebagian area mungkin jadi menyebar di tempat lain juga. Dan yang awalnya ringan bisa menjadi lebih berat. Jadi sebaiknya untuk jerawat-jerawat bisa dirawat dulu, dicoba di rumah dengan menghindari faktor-faktor resiko. Namun apabila sudah mentok ya, jangan mencoba-coba obat-obatan yang sembarangan. Apalagi sifatnya hanya membaca dari searching. Oh katanya obat ini bagus, ayo kita coba gitu. Itu sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya berkonsultasi lebih dahulu sehingga mendapatkan penanganan yang tepat. Cara mendiagnosis jerawat, sebenarnya ada tanda khas yang dimiliki oleh jerawat, yaitu tadi lesi non-inflamasi berupa komedo. Apabila didapatkan komedo tersebut, itu bisa kita diagnosis sebagai jerawat, terutama apabila kita dapatkan di daerah-daerah yang memang sering terjadi jerawat, di daerah predileksi yang tadi sudah disebutkan. Untuk mengobati jerawat, yang paling penting adalah yang pertama tadi menghindari faktor resikonya. Itu sangat penting selain kita akan berikan obat-obatan dan treatment, apabila kita tetap tidak menghindari penyebabnya, mungkin akan membaik selama memakai obat-obatan tersebut atau menjalani treatment tersebut. Lalu nanti setelah mulai membaik, apabila kembali longgar pengawasannya, kembali terkena misalnya makan makanannya agak sembarangan, banyak stres dan yang lain-lain, itu jerawat akan bisa timbul kembali. Jadi itu sangat penting untuk menghindari
dari faktor penyebab. Jadi apabila diperlukan pengobatan, treatment yang bisa kita pilih adalah yang pertama berupa treatment yang dioles atau treatment topikal. Ini yang mengandung bahan-bahan aktif yang bisa mengobati jerawat, misalnya retinoic acid, lalu salicylic acid, dan benzoyl peroksida. Apabila diperlukan bisa juga diberikan terapi krim yang mengandung antibiotik. Kadang bisa juga dilakukan pencampuran beberapa bahan yang bisa bermanfaat untuk jerawat. Lalu itu yang pertama tadi yang untuk dioles. Lalu yang kedua apabila diperlukan itu akan kita tambahkan dengan treatment oral atau obat minum. Obat minum ini dapat berupa antibiotik yang membantu untuk meredakan radang dan juga untuk infeksi pada jerawat tersebut. Lalu yang ketiga bisa juga treatment tambahan lain, misalnya dengan cosmeceutical, yaitu seperti skincare tapi mengandung bahan-bahan aktif yang bisa melawan jerawat. Bisa juga kita tambahkan seperti suplemen yang membantu untuk jerawat seperti zinc. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah treatment seperti treatment tambahan lain. Yang pertama bisa kita lakukan chemical peeling. Chemical peeling ini adalah suatu prosedur sederhana yang membantu untuk membuang sel-sel kulit mati sehingga membantu folikel-folikel yang biasanya tersumbat dan menyebabkan jerawat itu supaya dia bebas dari sel kulit mati dan bisa mencegah terjadinya jerawat berikutnya. Selain itu, chemical peeling juga membantu untuk mencerahkan bekas-bekas jerawat. Walaupun efeknya ke bopeng-bopeng atau scar itu tidak signifikan, tapi chemical peeling juga membantu di bagian tersebut. Lalu treatment lain yang bisa dilakukan adalah microdermabrasi. Yang lainnya bisa berupa laser atau teknologi sinar lainnya, itu juga bisa membantu untuk perawatan jerawat. Jadi untuk ketergantungan krim ini sering sekali ditanyakan juga oleh pasien. Apakah krim ini mengakibatkan ketergantungan? Ini kita kembalikan lagi ya, itu tergantung dari yang pertama kandungan krimnya. Untuk krim yang mungkin mengakibatkan ketergantungan itu bisa jadi yang mengandung steroid. Jadi apa itu steroid? Steroid ini adalah suatu hormon yang memang secara alami diproduksi oleh badan. Dan kemudian dibuat juga analognya dalam bentuk krim-krim ataupun obat-obatan yang diminum. Itu untuk sebagai anti radang yang benar-benar bagus efeknya dan juga sebagai anti alergi biasanya sering dipakai. Nah, kenapa harus ada steroid ini? Nah, kenapa dokter harus meresepkan steroid ini? Jadi banyak kondisi-kondisi yang memang pengobatan terbaiknya adalah dengan steroid. Jadi bukan berarti steroid ini adalah suatu yang berbahaya atau dilarang. Itu salah ya, jangan sampai kita jadi fobia sama steroid. Padahal sebenarnya steroid ini yang bisa mengobati keluhan kulit yang kita alami. Jadi steroid ini bisa baik untuk penyakit-penyakit seperti penyakit alergi, dermatitis atopik contohnya, itu sangat cocok untuk diberikan steroid. Dan pada keluhan-keluhan seperti keluhan kulit yang berjerawat, kadang kenapa harus diberikan steroid juga? Itu kadang untuk menekan radangnya terlebih dahulu. Steroid bisa diberikan yang penting dalam pengawasan dokter dan tidak dipakai secara terus-menerus berkepanjangan. Contohnya misalnya apabila kita mendapat resep kemudian kita meminta kopi dan seterusnya apabila tampak kulit lebih baik menganggap oh ya ini sudah cocok, lalu dari resep tersebut ditebus berulang-ulang lagi tanpa mengkonsultasikan dulu ke dokternya. Jadi mungkin saja ada bahan-bahan tertentu yang sebenarnya dokter tersebut bermaksud untuk menyetop setelah jangka waktu tertentu, tapi karena di luar pengawasan dokter tersebut akhirnya penggunaan obat tersebut jadinya berkepanjangan dan mengakibatkan masalah yang lain. Jadi kalau untuk steroid apa saja masalah yang bisa diakibatkan? Ini kita bicara tentang steroid yang dioles ya dalam krim.
Ini bisa mengakibatkan penipisan kulit dan kemudian tampak seperti urat-urat merah yang ada pembuluh darah itu jadi lebih jelas tampaknya di kulit. Itu kita sebut telangiektasia. Bisa juga tumbuh rambut-rambut halus di wajah yang biasanya memang bukan daerah yang tumbuhnya rambut, kemudian muncul rambut halus di sana. Dan beberapa bagian kulit apabila juga dioleskan ke badan mungkin bisa muncul sebagai stretch mark atau strie. Itu salah satu efek samping steroid. Jadi apabila memang krim tersebut ada steroidnya dan dipakai jangka pendek sesuai dengan indikasi, sebenarnya itu bisa menunjukkan perbaikan. Namun apabila kemudian diteruskan jangka panjang dan kemudian akhirnya terjadi efek samping yang lain, dan apabila di stop steroid tersebut bisa saja tiba-tiba terjadi breakout atau dia flare jerawatnya, karena tugasnya steroid ini adalah untuk menekan respon radang pada kulit dan pada tubuh. Apabila tiba-tiba untuk steroid yang jangka panjang itu tiba-tiba di stop, tidak ada yang menekan respon radang tersebut, bisa saja radang tiba-tiba langsung aktif dan muncul sebagai breakout. Jadi kalau misalnya sudah ditemukan ketergantungan terhadap suatu macam produk, bagaimana cara menyetopnya? Biasanya apabila di stop secara tiba-tiba, memang akan lebih sering muncul masalah seperti breakout yang membuat pasien tersebut jadi tidak tahan. Akhirnya balik-balik lagi kembali ke krim tersebut. Maunya stop tapi karena kondisi wajah sudah sangat bikin tidak tahan, akhirnya kembali lagi. Jadi cara yang lebih baik itu adalah dengan menurunkannya pelan-pelan. Jadi apabila saat ini dipakainya setiap hari, kita bisa mulai jarangkan 2 hari sekali sampai 3 hari sekali. Kemudian kita mulai masukkan skincare atau pengobatan lain yang bisa dipakai jangka panjang secara aman untuk menggantikan bahan tersebut. Dan ini perlu sekali edukasi ke pasien ini yang sangat penting. Kita informasikan terlebih dahulu kenapa kita harus menyetop suatu krim yang mungkin kita curigai mengakibatkan ketergantungan atau mengandung steroid. Itu bisa jadi saat mulai menyetop akan muncul dulu breakout-nya, supaya pasien ada ekspektasinya, oh ya nggak apa-apa, yang penting akhirnya bisa stop. Mungkin ada melalui downtime dulu atau melalui breakout kulit dulu, yang penting bisa di-switch ke bahan yang lebih aman. Itu yang pertama, kita dari kandungannya ya. Yang kedua, seringkali pasien agak salah persepsi. Ketergantungan itu diartikan saat dipakai itu bagus, begitu di stop muncul lagi jerawatnya. Nah, ini kita agak perlu luruskan. Yang pertama, kalau misalnya suatu obat yang dipakai menyembuhkan penyakit yang memang awalnya diderita, berarti obat itu baik dan efektif untuk pasien tersebut. Namun apabila kemudian obat itu di stop dan terkena lagi faktor-faktor penyebab jerawat yang tadi, misalnya sudah bagus ya wajahnya ya, oke kita stop aja ya, ayo kita coba-coba ini ada makanan yang enak, atau ini ada skincare yang kata temennya bagus, oh ini reviewnya bagus ya, ini ya saya mau pakai, coba. Akhirnya langsung beberapa faktor langsung sebagai trigger itu kembali hadir di pasien tersebut. Sedangkan tidak ada pengobatan yang mengobati faktor-faktor tersebut. Jadinya sangat tidak heran kalau jerawat bisa muncul lagi. Jadi maksudnya tidak perlu bahan-bahan yang berbahaya untuk bisa mendapatkan kulit yang lebih bagus. Banyak bahan-bahan yang aman dipakai jangka panjang pun bisa membuat kulit bagus dan bisa mengobati jerawat. Dengan catatan yang tadi itu pencetus harus dihindari. Selama masih ada pencetusnya, obat-obat tersebut hanya bisa menyembuhkan yang sudah ada. Dan kemudian yang berikutnya akan muncul lagi yang baru apabila terus terkena penyebabnya. Nah, itu yang perlu banget kita stop. Jadi faktor-faktor pencetus yang bisa kita kontrol, kita bantu dikontrol di sana. Untuk krim-krim apabila diperlukan tetap dipakai. Apabila sudah mulai membaik, boleh mulai di-switch ke skincare dengan catatan tetap memperhatikan faktor pencetus tersebut. Jadi untuk ketergantungan krim, apabila dokter yang baik tidak akan memberikan bahan-bahan yang berbahaya untuk pasiennya.
Namun untuk pasien sendiri juga harus memperhatikan sebaiknya apabila sudah perlu memakai krim dokter supaya jangan takut ketergantungan dan malah beralih ke krim-krim yang dibeli dari tempat lain yang tidak jelas sumbernya dan malah memiliki bahan-bahan berbahaya. Kadang dengan kamuflase bahan herbal, bahan alami, padahal ternyata di sana lebih banyak kandungan bahan berbahayanya dan bisa dibeli secara bebas, itu malah lebih berbahaya dibandingkan apabila dalam pengawasan dokter dan tetap memperhatikan faktor-faktor pencetus tadi. Jadi untuk treatment jerawat memang banyak macam-macamnya, tapi yang tetap perlu dilakukan oleh pasien di rumah itu adalah pemakaian skincare dan pengobatan yang tepat. Jadi untuk skincare dan pengobatan ini bisa terdiri dari yang pertama adalah pembersih wajah. Itu bisa dipilih yang mengandung bahan-bahan aktif yang bisa melawan jerawat. Apabila kulitnya mudah merah, mudah sensitif, bisa juga dipilih yang untuk kulit sensitif. Biasanya yang lebih rendah sabun-sabunnya atau deterjennya. Kadang saat dipakai mungkin tidak berbusa, jadi jangan khawatir kalau menemukan bahan pencuci wajah untuk kulit sensitif yang ternyata tidak membuahkan busa. Itu bukan berarti tidak bersih, tapi memang dia less deterjen dan cocok untuk kulit yang sensitif. Lalu yang kedua, setelah pemakaian sabun, kita bisa tambahkan dengan toner. Jadi toner ini tujuannya adalah mengembalikan pH kulit yang sebelumnya berubah menjadi lebih basah akibat pencucian wajah tersebut. Selain itu, toner juga membantu mengangkat sisa-sisa kotoran yang mungkin masih tersisa, dan apabila ada bahan aktif tertentu di kandungan toner tersebut, itu juga bisa membantu untuk memperbaiki jerawat atau masalah kulit yang lainnya. Yang kedua itu toner ya, jadi yang ketiga itu bisa setelah toner bisa ditambahkan serum atau essence, itu yang penting sudah sesuai dengan kulitnya. Jadi pada saat mulai pengobatan jerawat tidak dianjurkan untuk memakai skincare baru yang mungkin bisa mengacaukan atau bisa mengaburkan apakah ini jerawat ini akibat tidak cocok dengan skincare yang baru, apakah obatnya yang tidak cocok dengan kulit atau tidak efektif. Jadi sebaiknya apabila sudah diberikan suatu pengobatan oleh dokter bisa dipakai, dan kemudian untuk skincare-nya bisa dipakai yang sudah lama sebelumnya juga sudah tetap dipakai, bukan sesuatu yang baru lagi. Dengan catatan skincare yang biasa dipakai itu tidak menimbulkan jerawat-jerawat baru. Lalu yang berikutnya setelah toner, serum dan essence itu kita bisa tambahkan moisturizer. Moisturizer atau pelembab ini tujuannya untuk menghidrasi kulit. Jadi kadang ditanyakan, dok ini kulit saya udah berminyak, kok saya dikasih moisturizer lagi, atau apakah saya perlu moisturizer kalau kulit saya sudah berminyak? Sebenarnya moisturizer ini tujuannya untuk menghidrasi atau untuk melembabkan, tapi tidak membuat, bukan kita harus bedakan ya antara hidrasi dengan minyak. Jadi kadang kalau terlalu sabun yang kita pakai terlalu menghilangkan minyak, dan kosmetik atau skincare yang lain kita pakai juga menghilangkan minyak, itu kadang malahan moisturizernya itu malah menurun, tapi minyak di wajah itu semakin meningkat sebagai kompensasi akibat minyak yang hilang itu. Kemudian tubuh akan membuat minyak yang lebih banyak, tapi moisturizernya dengan kelembapan kulit itu sudah rendah. Jadi sangat perlu untuk pemakaian moisturizer walaupun pada kulit yang berjerawat. Nah, dengan ini harus dipilih juga yang non-acnegenik, non-komedogenik, yang untuk oil free, dan juga yang cocok untuk yang acne prone, itu bisa diberikan moisturizer. Setelah moisturizer, yang penting lainnya adalah pemakaian tabir surya atau sunscreen. Untuk sunscreen ini sendiri biasanya pada kulit yang berjerawat kadang bisa menjadi suatu pencetus, terutama bila SPF-nya tinggi. Itu gampang untuk menyumbat pori, dan juga dari tipe
SPF atau tabir surya tersebut ada yang tipenya physical, ada yang chemical. Nah, yang chemical ini yang lebih mungkin untuk menyebabkan jerawat muncul. Jadi pada awal sekali apabila jerawat terus muncul, kadang kita tunda dulu pemberian SPF atau tabir surya ini. Walaupun penting tabir surya ini, bisa kita tambahkan perlahan-lahan apabila wajah sudah mulai stabil. Apabila pengobatan jerawat sudah mulai menunjukkan hasil. Kecuali kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang memang sangat terpapar matahari, yang sangat kegiatan outdoor, itu sangat perlu ditambahkan juga sunscreen walaupun kulitnya berjerawat. Untuk sunscreen tersebut akan dipilih lagi sama seperti sebelumnya, yang non-acnegenik, non-komedogenik, dan sebaiknya dipilih yang physical sunscreen. Physical sunscreen ini biasanya kita bisa lihat dari ingredientnya atau dari kandungannya sebagai zinc oxide atau titanium oxide. Itu biasanya mengakibatkan white cast atau warna putih yang agak sulit diratakan di wajah. Kadang pasien jadinya, kok malah putih-putih seperti ini atau susah sekali diratakan. Akhirnya beralih ke sunscreen yang jenisnya chemical yang lebih mudah diratakan. Tapi untuk kulit berjerawat itu malahan kadang sebagai pencetus jerawat. Jadi sebaiknya tetap stick sama yang physical sunscreen dan mungkin SPF-nya bisa dipakai mulai dari yang lebih rendah dahulu. Misalnya SPF 30 ke bawah namun diulang lebih sering. Jadi diulang setiap 2-3 jam sekali. Itu untuk sunscreen. Yang berikutnya untuk pengobatan akne sendiri, kadang apabila diperlukan dalam bentuk yang krim, ada krim yang dipakai untuk yang siang hari dan ada juga yang dipakai untuk malam hari. Itu akan kita sesuaikan untuk dimasukkan ke dalam regimen skincare yang biasanya sudah kita jalankan. Setelah itu apabila diperlukan bisa juga ditambahkan seperti krim-krim yang lain apabila jerawat sudah stabil, misalnya krim untuk mencerahkan atau krim mata atau dengan tujuan yang lain. Jadi untuk perawatan pasca treatment itu skincare yang pertama ya. Lalu apabila kita lakukan treatment yang biasanya untuk treatment akne itu biasanya memang ada sedikit dengan tujuan untuk mengeksfoliasi kulit, jadi untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan yang biasanya menyebabkan jerawat baru. Nah, untuk tujuan eksfoliasi kulit ini, kadang kulit juga jadi rentan terhadap matahari, sehingga seringkali setelah treatment itu disarankan untuk tidak panas-panasan, jadi menghindari paparan sinar matahari yang berlebihan paling tidak selama 3 hari. Kemudian menghindari banyak keringat di daerah wajah untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, karena keringat yang ditakutkan akan mengakibatkan infeksi atau iritasi atau lainnya. Lalu juga disarankan untuk tidak mencuci muka dengan air panas, dengan air yang hangat ke arah suam kuku itu lebih baik. Itu yang mungkin bisa dilakukan untuk treatmentnya. Baik, kapan sebaiknya pasien yang berjerawat berkonsultasi ke dokter? Ini banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, apabila biasanya tidak berjerawat, kemudian muncul mungkin hanya 1-2, itu mungkin bisa ditunggu saja dan mungkin dilihat lagi dari faktor-faktor pencetus. Apabila berhasil dikontrol sendiri di rumah, belum perlu untuk konsultasi ke dokter. Lalu yang kedua, bisa jadi memang pada dekat-dekat masa tertentu, misalnya dekat menstruasi, kadang muncul jerawat, itu biasanya juga seiring dengan hormon dia akan mulai membaik sendiri. Itu juga apabila jumlahnya tidak berlebihan dan kemudian terkontrol, itu tidak perlu berkonsultasi ke dokter. Yang perlu konsultasi ke dokter apabila sudah menjalankan menghindari faktor-faktor pencetus yang tadi, kemudian sudah mencoba dengan skincare dan gaya hidup yang sehat, dan kemudian sudah mencoba banyak hal tapi kemudian kok masih aja jerawatan. Nah, itu yang kadang membuat jengkel ya, rasanya frustasi, kok ini belum bisa. Sebenarnya untuk
skincare atau yang dijual over the counter yang bisa didapat bebas, itu banyak bahan-bahan yang dibatasi. Jadi tidak semua bahan-bahan untuk mengobati akne bisa dibeli secara bebas. Kadang-kadang memang perlu resep dari dokter. Nah, beberapa bahan penting ini yang baru bisa didapatkan kalau sudah diresepkan atau berkonsultasi dengan dokter. Nah, sehingga jangan putus asa, saya sudah nyoba ini macam-macam, ternyata kok masih aja jerawatan. Padahal banyak bahan aktif lain yang masih bisa kita upayakan untuk kasus-kasus seperti tersebut. Lalu sebenarnya kalau untuk jerawat, apabila dia tumbuhnya terlalu banyak, terlalu meradang, sampai nyeri juga, dan apabila sampai menimbulkan scar, itu sudah harus berobat ke dokter. Yang kita khawatirkan untuk jerawat biasanya dia akan menyembuh dengan baik, dan kemudian menimbulkan bekas kemerahan atau kehitaman, hanya pigmen saja yang kemudian membaik seiring waktu. Tapi beberapa jenis jerawat atau pada kulit-kulit jenis tertentu itu gampang sekali menimbulkan bopeng. Jerawat-jerawat yang baru muncul sedikit sudah menimbulkan bopeng. Jadi itu sebaiknya berkonsultasi ke dokter sehingga bopeng yang terjadi tidak terlalu parah dan segera bisa diobati untuk jerawat berikutnya sehingga tidak menimbulkan bopeng-bopeng baru lagi. Karena bopeng ini lebih sulit lagi untuk diatasi ke depannya apabila terus berangsur-angsur jerawat tersebut muncul. Untuk kasus-kasus lain, contohnya jerawat yang juga terkait dengan penyakit lain yang biasanya sering mengakibatkan jerawat itu ada suatu penyakit yang kita sebut polycystic ovary syndrome. Itu yang mengakibatkan hormon di badan tidak seimbang, ada hormon tertentu yang lebih tinggi dari seharusnya sehingga mengakibatkan jerawat muncul banyak di wajah. Ini biasanya juga berhubungan dengan munculnya misalnya bulu halus di wajah atau menstruasi yang tidak teratur. Nah, itu sudah perlu konsultasi ke dokter dan biasanya akan dirujuk ke bagian dokter kandungan untuk polycystic ovary syndrome tersebut. Jadi memang kita tidak bisa tahu ya saya ada nggak penyakit ini. Nah, jadi tidak apa-apa apabila rasanya sudah tidak bisa ditangani sendiri untuk jerawat dan tidak terkontrol, sebaiknya konsultasi ke dokter. Sahabat Sechan, mari kita ikuti perawatan chemical peeling yang biasanya saya lakukan untuk membantu dalam perawatan jerawat. Nah, chemical peeling ini apa? Jadi, chemical ini adalah suatu bahan kimia dan peeling adalah suatu eksfoliasi kulit. Jadi, ini adalah pengolesan suatu bahan kimia yang kita tujuannya adalah untuk membantu mengelupaskan permukaan kulit, jadi sel-sel kulit mati supaya bisa terkelupas dan terbuang. Jadi kadang ada pasien yang takut, Dol nanti kulit saya jadi tipis nggak ya kalau sering di chemical peeling, nanti habis kulit saya jadinya. Sebenarnya seperti ini ya, kulit kita itu tidak stop segitu saja. Kulit kita setiap bulan tumbuh yang baru. Setiap 28 hari ada kulit baru yang mendesak dari bawah ke atas. Nah, kulit baru ini yang sehat, yang kita perlu tampilkan di permukaan. Sedangkan sel-sel kulit mati yang sebenarnya kita sudah mau buang ini kadang sering nempel di permukaan kulit. Ini yang gampang menyumbat di permukaan, di pori-pori, di folikel, itu yang kadang mengakibatkan jerawat. Dan juga sel-sel kulit mati ini yang menghalangi cahaya itu untuk memantul, jadi malah terserap cahayanya semua, jadi tidak ada sinarnya, wajah tampak kusam dan kadang ada pigmentasi bekas jerawat tersebut juga tertahan akibat sel-sel kulit mati yang memang banyak menumpuk di permukaan kulit. Nah, di sini kita masukkan chemical peeling. Chemical peeling kita oleskan di permukaan kulit, kita buang sel-sel kulit matinya sehingga kulit-kulit yang sehat bisa tampil. Kulit yang sehat ini lebih licin, dia akan memantulkan sinar sehingga tampak ada glowingnya. Selain itu, chemical peeling juga mengandung bahan-bahan aktif yang bisa bantu untuk mengeringkan jerawat-jerawat yang sudah tumbuh dan kemudian membuang sel kulit mati, membantu juga untuk mencerahkan kulit dan bekas-bekas jerawat serta pigmentasi juga bisa teratasi.
Jadi chemical peeling sendiri juga ada bermacam-macam sesuai tujuannya. Ada yang untuk jerawat, ada untuk pencerahan, ada untuk anti-aging. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah treatment chemical peeling untuk jerawat. Silakan mengikuti. Ya. Baik sahabat Sechan, itulah penjelasan saya mengenai cara mengobati dan mencegah jerawat. Jangan lupa ikuti terus channel YouTube Sechan Indonesia untuk mendapatkan informasi menarik dan terbaru tentang kesehatan dan kecantikan. Saya Dr. Elvina SPKK dari Bali, terima kasih dan sampai jumpa lagi.